Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Ya, alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin oleh Ayu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa. Berdoa selesai. Ayu atas doanya. Kemudian sebentar Ibu share screen langsung ya. Sudah bisa terlihat di sini? Sudah, Bu. Berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pagi hari ini untuk menyemangati kita ya. Boleh dinyanyikan yuk. Oke, selesai ya. Nah, kemudian Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Aprilia Dewi Lestari hadir? Hadir, Bu. Oke, Nabila Hasanah? Hadir, Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah hadir. Sekarang kita masuk ke sini nih. Nah, ini adalah untuk mewakili perasaan atau bagaimana suasana hatimu sekarang. Nah, pada pagi hari ini. Bagaimana nih kira-kira anak-anak Ibu? Apakah pilihannya A, B, atau C? A, Bu. A ya. Siapa? Aprilia. Oke, A. A itu mungkin mikir ini materi Ibu apa gitu yang akan disampaikan ya. Sulit nggak ya gitu ya. Terus siapa lagi? Yang B itu sedih. Kalau yang C lagi happy. Ya, Ayu gimana Ayu? Juga, Bu. Bahagia. Oh, lagi bahagia. Saya B, Bu. Oh, ada yang lagi B. Ya, ada yang B. Jadi bercampur aduk ya suasana hatinya hari ini. Semoga masih bisa tetap mengikuti pembelajaran dari Ibu ya. Ya, Bu. Terkait dengan judulnya yaitu dosis obat. Oke, lanjut. Akan memberikan presentasi tentang materi Ibu, yaitu pertama nih, pertanyaan pemantik untuk kalian. Tahukah kamu jenis tentang dosis pada suatu obat? Kemudian yang kedua, tahukah kamu cara menghitung dosis bentuk sediaan pulvis pulveres? Sudah pernah tahu yang namanya tentang dosis pada suatu obat? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu. Dosis obat itu yang ada di dalam kemasan itu ya, Bu? Oh ya, betul, di kemasan obat ya. Jadi ada dosisnya dalam satuan miligram gitu. Macam-macam ya dosisnya. Untuk lebih pahamnya, Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi tersebut. Ya. Di sini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran dulu, yaitu setelah melakukan pengamatan, membaca materi diskusi presentasi, tanya jawab, dan dengan mengikuti proses pembelajaran metode problem based learning atau PBL dengan pendekatan TIPEC. Harapkan pertama mampu bedakan dosis bentuk sediaan obat pulvis pulveres. Kemudian kedua, siswa mampu menentukan dosis bentuk sediaan obat pulvis pulveres. Nah, kemudian di sini ada infografis ya. Tapi sebelumnya Ibu sudah menginfokan juga untuk kalian di WA Group. Kemudian kelompok pertama itu ketuanya adalah April, kelompok 2 Evita. Setelah sudah dibentuk kelompok, nah sekalian nanti di sini akan berdiskusi mengenai infografis yang Ibu tayangkan ini, yaitu amatilah infografis tentang obat di samping ini, kemudian cermati tentang dosisnya pada lingkaran warna merah, dan buatlah pemahaman kalian tentang infografis tersebut. Dari infografis ini Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Kalian bisa membuat pertanyaan di sini terkait sama infografis. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian cermati atau yang bisa kalian kritisi terkait dengan dosis obat? Oke, sudah bisa dicermati di sini? Kira-kira apa yang menjadi pertanyaan bagi kalian? Kelompok 1 deh dengan Sidra.
ketuanya? Ibu, saya ingin bertanya, Ya. apa yang dimaksud dengan dosis obat? Oh iya, bagus ya pertanyaannya dari infografis tersebut, kelompok 1. Nah, baik kalau sudah kalian mencermati ini, alangkah baiknya kita masuk ke dalam materi ya, Ibu jelaskan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan selalu membuat peta konsep agar lebih bisa merinci ya tentang mata pelajaran atau tentang materi yang disampaikan. Itu dari dosis obat itu terbagi lagi dengan yang tadi pengertian dosis, kemudian dosis maksimal gabungan, ada dosis pemakaian berdasarkan jam. Nah, jadi ini yang bisa nanti kalian pelajari terkait dengan dosis obat. Kemudian Ibu masuk ke materi, pengertian dosis. Coba bisa dibacakan di sini, anak-anak Ibu. Sindra bisa dibacakan slide-nya? Bisa, Ibu. Oke, silakan. Pengertian dosis. Definisi dosis atau takaran suatu obat adalah banyaknya suatu yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seseorang penderita baik untuk pakai sebagai obat dalam maupun obat luar. Ya, oke. Tadi jadi ada definisi materi, pengertian dosis, materi dosis ya tentang pengertian dosisnya, kemudian terbagi 2 dosis yaitu dosis maksimal dan dosis lazim. Biasanya dosis maksimal ini disingkat dengan DM atau disingkat juga dengan TM atau takaran maksimum, terkenalnya begitu. Kemudian ada lagi namanya dosis lazim, biasanya disingkat dengan dosis lazim atau DL. Nah, kemudian untuk ini selanjutnya Ibu yang bacakan saja ya terkait sama umur soalnya. Di sini ada rumus perhitungan dosis yaitu yang berdasarkan umur. Yang pertama adalah rumus Young yaitu N per N plus 12 dikali DM dewasa. N itu adalah umur anak yang kurang dari 8 tahun. Kemudian yang B ada rumus Dilling. Itu rumusnya adalah N per 20 dikali DM dewasa. N sama dengan umur anak yang lebih dari 4 tahun. Jadi beda ya antara yang A sama yang B itu berbeda. Jadi nanti kalau dalam resep ada yang pasien berumur 8 tahun harus pakai rumus yang N per N plus 12. Kalau misal contohnya resepnya di atas umur 8 tahun, misalnya 10 tahun di resepnya, berarti kalian harus menggunakan rumus N per 20 kali DM dewasa. Artinya harus dihafalin ya rumusnya. Oh iya, terkait dengan DM dewasa ini atau TM itu bisa kalian lihat di Farmakope Indonesia edisi 3. Di situ ada daftar TM-nya. Jadi silakan dibuka buku FI-nya untuk bisa melihat kalau ada resep yang ada TM-nya berarti harus dihitung kemudian berdasarkan umur dan berdasarkan berat badan. Oke, lanjut sekarang ini. Ibu membuat pertanyaan di sini, yaitu cari dosis lazim untuk pasien dewasa dan anak-anak dari obat-obat berikut ini. Nah, ada 5 obat di sini, yaitu paracetamol, ibuprofen, yang terakhir adalah vitamin C. Nah, siapa nih di antara anak-anak Ibu yang bisa menjawab? Boleh sambil dibuka-buka buku. Ya, oke. April, silakan April. Lihat di buku ISO boleh ya? Untuk paracetamol 200 mg dan 500 mg. Ya, betul ya. Terima kasih April yang sudah menjawab. Nah, berikutnya nih Ibu menayangkan ada beberapa gambar di sini terkait di dus obat ya. Di sini sebutkan dosis lazimnya dari obat tersebut. Nah, yang mana yang namanya dosis lazim dari kemasan box dari obat-obat ini? Boleh yang pertama nih, yang Dumolid ini. Boleh Evita? Bisa jawab Evita? Dosis lazimnya yang mana di sini? 5 apa Evita? 5 Ya, betul, 5 mg. Yang satu lagi nih, yang pereda demam untuk bayi, yang mana nih dosis lazimnya? 60 mg. Oke, 60 mg. Kalian jangan terkecoh ya oleh lingkaran ini, tidak seperti yang di infografis tadi. Jadi yang dosis lazimnya adalah yang ini, kandungan paracetamol 60 mg. Itu dosis lazimnya. Ya, kita masuk ke contoh ya. Iya, Bu. Pertama, ada satu resep di sini Ambroxol tablet setengah, kemudian salbutamol tablet setengah, yaitu kita menggunakan dosis lazim yang 2 mg, kemudian Equal tablet 3/4, Mesevac pulveres Datalis dosis Numero 10, Signa Tres DD 1P Pulv ya. 3 kali sehari 1 bungkus. Nanti ada bahasa-bahasa Latin yang nanti harus kalian hafalkan ya setelah materi ini. Jadi lebih familiar kalau
dokter menuliskan instruksi dalam bahasa Latin, jadi bisa tahu kepanjangannya dan bisa dipahami artinya. Nah, untuk perhitungan dosis, ini Ambroxol pemakaian DL, dosis lazimnya 1 kali kan setengah tablet ya di resep. Nah, kemudian 1 harinya di sini 3 nih signanya, jadi 3 kali setengah tablet sama dengan 1,5 tablet atau 1,5 tablet. Kesimpulannya dosis tercapai. Kita bandingkan sama yang data dosis Ambroxol sini tadi nih, gitu ya. Kemudian ada lagi di sini cara menghitung dosis nih. Kita kalian lihat di video, agak berbeda sedikit dengan cara ibu, tapi nggak apa-apa, intinya sama aja. Ya, selamat datang di channel saya, Apoteker Dias. Kali ini kita akan membahas tentang cara sederhana mengerjakan resep suatu racikan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nah, jadi di sini dokter memberikan sebuah resep racikan yang akan dikerjakan. Nah, di sini cara perhitungannya bagaimana? Sederhananya adalah seperti ini. Nah, kemudian sekarang kelompoknya yang sudah Ibu bentuk tadi, silakan berdiskusi. Kita akan mengerjakan latihan soal resep yang ini nih. Ada 2 resep. Yang pertama hitunglah DL-nya, kemudian hitunglah DM dan DL-nya. Nah, di sini ada jurnal resep 1 dan jurnal resep 2. Jadi kalian bisa mengerjakannya di jurnal ini ya, yang sudah Ibu tayangkan. Silahkan bisa berdiskusi sama temennya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian berdiskusi. Jadi anak-anak, Ibu mau mencoba ini untuk memisahkan kelompok diskusi kalian berdasarkan ini breakout room ya. Kita coba ya. Ini Ibu open, silakan kalian masing-masing bisa join. Sudah terlihat di layarnya? Kalau sudah, berarti kalian sudah masuk ke masing-masing room sendiri-sendiri nih yang ada 2 kelompok. Silakan berdiskusi di situ sekitar 10 menit, nanti balik lagi ya ke room ini ya. Nah, oke, karena waktunya sudah habis, boleh kita keluar dari room ini. Kalian balik lagi ke room awal ya, room inti awal ya. Iya, Bu. Kita sudah kembali ya ke grup utama masing-masing. Tadi bagaimana kelompoknya? Sudah berdiskusi ya? Iya, Bu. Oke, sudah ya. Sekarang boleh dipresentasikan, boleh dibacakan saja. Ya, Niha, yang jurnal resep 1 aja Niha. Baik, Bu. Kelengkapan resep. 1. Tidak tanda tangan dokter. 2. Tidak ada alamat pasien. 3. Tidak ada stempel instan. Unsurnya, konsultasikan ke dokternya untuk tidak lupa memberikan alamat pasien, tanda tangan dokter, dan stempel instan. Perhitungan paracetamol setengah kali 10, 5 tablet. Sudah, Bu? Ya, sudah. Jadi sudah dijelaskan sama Niha. Terima kasih Niha. Baik. Sudah dipaparkan semua presentasi dari perhitungan soal resep pada latihan soal resep ya. Nah, sekarang lanjutannya silakan kalian mengerjakan soal formatif pada link Google Form ini ya, yang di bawah ini. Silakan kalian klik, kemudian nanti dikumpulkan. Ini batas waktu pengerjaannya sampai jam 12 siang. Oke, di akhir dari materi Ibu, kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah Ibu paparkan tadi dari atas sampai dengan terakhir ini. Boleh dirangkum atau disimpulkan oleh siapa di sini? Ayu, boleh? Ya, Bu. Silakan. Kesimpulan saya yaitu definisi dosis atau takaran suatu obat adalah banyaknya suatu yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang penderita baik dipakai sebagai obat dalam maupun luar. Ya, terima kasih ya Ayu atas kesimpulan dari materi hari ini. Kemudian untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman kalian yang sudah mempresentasikan kelompoknya, silakan kalian bertepuk tangan yuk. Nah, kemudian ini Ibu ingin menanyakan nih, bagaimana nih kira-kira menurut kalian materi tentang dosis obat menarik atau tidak ya? Atau sulit atau tidak sulit nih? Sulit. Sulit, siapa lagi? Menarik nggak? Bikin penasaran nggak? Bikin, Bu. Kalau di farmasi memang begitu ya, materi minggu depan ya mungkin kita akan tatap muka nanti luring di kelas. Materinya lanjutannya adalah tentang perhitungan dosis pulvis pulveras. Sudah sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lain, Ibu akhiri.
materi pembelajaran hari ini dengan menutup doa. Boleh dipimpin lagi oleh Ayu. Sebelum menyelesaikan pelajaran, alangkah baiknya kita memulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.